Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas mempertanyakan kasus korupsi tata kelola bahan bakar minyak, BBM, di Pertamina baru terungkap di tahun 2025. Diketahui Kejaksaan Agung telah mengungkap kerugian negara akibat korupsi di Pertamina mencapai Rp193,7 triliun hanya dalam 1 tahun, yakni 2023. Kerugian tersebut diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut berlangsung sejak 2018 hingga 2023. Jika benar angka korupsi di lingkungan Pertamina hampir sekitar Rp1.000 triliun, maka ini sudah jelas merupakan kejahatan yang super luar biasa, kata Anwar Abbas, Minggu, 2 Maret 2025. Ia melanjutkan yang membingungkan mengapa baru sekarang tindak korupsi tersebut dibongkar. Apakah hal tersebut belum diketahui pihak kejaksaan sebelumnya atau sudah diketahui tapi pihak kejaksaan belum berani mengungkapnya? Sepertinya bagian terakhir inilah yang terjadi. Oleh karena itu wajar saja sekarang banyak orang bertanya-tanya mengapa pihak kejaksaan baru sekarang berani mengungkap kasus yang sebesar ini, terangnya. Padahal kata dia, kalau kasus tersebut diangkat, maka pasti akan banyak pemimpin dan para pihak di negeri ini yang akan terseret. Saya menduga jika tidak ada restu dari sang presiden rasa-rasanya kasus ini tidak akan terungkap seperti sekarang ini, ungkapnya. Jika itu yang terjadi, lanjutnya, maka hal demikian tentu dapat dipahami. Karena memang Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye Pilpres berjanji memberantas korupsi sampai ke padang pasir. Tampaknya Prabowo sudah memulai memenuhi janjinya kepada rakyat. Tangkap dan hukum mereka, koruptor, seberat-beratnya karena kita tahu para koruptor inilah salah satu biang perusak dan penghambat bagi maju dan kesejahteraan rakyat di negeri ini, ujarnya. Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus korupsi tata kelola bahan bakar minyak, BBM, di Pertamina. Dalam kasus yang merugikan negara Rp193,7 triliun ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 9 tersangka tersebut diantaranya Rifa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Kemudian Agus Purwono selaku Vice President, VP, Feedstock, Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, dan Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.